Apa? Ada perintah poligami dalam Di kekristenan? saat orang mengidentikan Islam dengan poligami, dulunya malah Islamlah yang membatasi mereka-mereka ini yang berpoligami agar beristrikan 4, ataupun kalau misalnya dia tidak bisa berlaku adil, maka dia harus monogami, beristrikan 1. Nah, lalu bagaimana pandangan agama-agama lain mengenai poligami ini? Dalam agama Yahudi, dalam kitab-kitab kuno agama Yahudi, poligami merupakan suatu hal yang lumrah dan diperbolehkan. Dari situs Ben Yehuda tentang bab poligami mengatakan bahwa Torah tidak mengatakan apapun mengenai hukum poligami, baik menerimanya ataupun menolaknya. Namun pembahasan poligami ini telah dibahas dalam Perjanjian Lama, tepatnya pada Keluaran pasal 21 ayat 10. Kalau anak-anak laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istri yang pertama. Dalam Alkitab sendiri, tokoh-tokoh Alkitabiah sering diceritakan sebagai seorang yang berpoligami. Moses dalam Alkitab diceritakan memiliki 2 istri, Zipporah dan wanita dari Ethiopia. Perlu diluruskan ya, ini fakta sejarahnya. Keluaran 2 ayat 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuilah Zipporah anaknya kepada Musa. Jadi si YouTuber muslim tadi berkoar-koar ya, mengatakan bahwa Musa ini berpoligami. Itu hasil dari buku-buku yang ditulis oleh dari kalangan mereka sendiri, seolah-olah itu bersumber daripada Alkitab ya. Padahal kita telusuri Alkitab sampai bolak-balik kayak apapun, gak ada ceritanya Musa itu memiliki istri lebih daripada 1. Jadi sekali lagi saya sampaikan adalah YouTuber ini adalah botol. Abraham memiliki 3 istri, Sarah, Hagar, dan Keturah. Wah, ngaco lagi nih orang ya. Abraham itu tidak pernah menikahi Hagar atas dasar perintah Tuhan, Dul. Tetapi Sarah lah yang memberikan Hagar budaknya itu untuk suaminya, dengan maksud Abraham bisa mendapat keturunan melalui budaknya. Jadi ini beda dengan perintah poligami ya. Yang jadi masalah umat muslim itu nggak terima kalau perbuatan Abraham itu salah. Karena salahnya adalah Abraham dan Sarah tidak sabar ingin memiliki keturunan dikarenakan usianya yang sudah tua. Karena sudah tua itulah sebagai manusia berpikir nanti harta kekayaannya diwariskan pada siapa. Maka sebabnya Sarah mendahului Tuhan untuk memiliki keturunan secara instan melalui budaknya Hagar gitu loh. Mari kita lihat faktanya dalam Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah coba lihat ini perintah Tuhan apa, saran siapa gitu loh. Selanjutnya kita akan buka fakta yang paling tidak disukai umat muslim dalam Kejadian 16 ayat 4-6. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi bukan seperti ceritamu ya Dul. Kenapa muslim tidak suka? Karena umat muslim itu kalau cerita itu harus mengenakkan telinga mereka, dan sejarah itu harus menyesuaikan perasaan mereka, sehingga fakta yang tidak sesuai keinginan mereka ditentangnya. Fakta lo ya. Selanjutnya menurut YouTuber muslim tadi mengatakan Abraham berpoligami dengan menikahi Keturah. Bisa nggak sih kalau berdakwah itu nggak ngibul Dul? Mari kita singkat faktanya dalam Kejadian 23 ayat 1-2. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Dalam Kejadian 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Jadi faktanya setelah sekian lama Sarah meninggal, barulah Abraham mengambil Keturah untuk jadi istrinya. Fitnah aja kau kerjaannya Dul.
Daud memiliki 18 istri beserta dengan selirnya. Dan Solomon dijelaskan dalam Bible beristrikan 1000 orang. Nah, ini masih tokoh-tokoh yang kita kenal. Belum lagi tokoh-tokoh Alkitabiah lainnya seperti Abia, Ahab, Kaleb, Elifas, Elkanah, Esau, Ezra atau Uzair dan lain sebagainya. Mereka memiliki istri lebih dari satu. Parah ya, mati-matian nyari pembenaran dari semua tokoh Alkitab yang tiba-tiba disamaratakan jadi nabi semua sama umat Islam. Parahnya semua tokoh raja-raja dan orang awam pun dijadikan nabi sama gundulnya. Gimana nggak kacau balau coba? Kebayang nggak kalau para raja dan orang awam dijadikan teladan? Yo ajur mumur dul, nggak kepake buat orang awam seperti kita. Michael Kogan dalam bukunya yang berjudul God and Sex, What the Bible Really Says, menyatakan bahwa poligami atau poligini terus dipraktekkan dengan baik dalam periode Alkitabiah dan dibuktikan di antara orang-orang Yahudi sampai akhir abad kedua Masehi. Rabbi Tarfon dalam Talmud bahkan dikatakan memiliki 300 istri. Ini merupakan satu-satunya kasus rabi yang berpoligami dan tercatat dalam Talmud. Bahkan sekarang rabi-rabi Yahudi di Palestina meminta agar praktik poligami dilegalkan. Si YouTuber ini kerasa golongannya itu umat yang paling demen dengan berita hoax. Maka segala berita dan artikel buatan orang pun dijadikan bahan untuk menyerang kekristenan. Inilah yang disebut pembodohan yang nyata. Adakah dari kalian yang mempercayai bualan kontennya yang sumbernya dari buku-buku novel? Jika percaya, nyatalah kesesatan kalian. Nah, sekarang tibalah kalian percaya dengan fakta dan data dari kitab kalian sendiri ya. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, jelas. Istriku, aku tadi di Duri menikah. Kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah, sah, tiga-tiga itu sah. Kecuali saya bilang 4, maka yang satu tidak sah, karena bini tak boleh lebih dari 4. Secara fikih nikah sah. Tapi tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu tenang, tenang dulu. Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada izin istri pertama yang ditulis dengan perjanjian di atas materai 6.000 yang disah. Oke, tapi intinya gini. Tadi kan panjang lebar orang tersebut nggak mengakui bahwa di dalam Islam itu ada ajaran yang namanya poligami, kan gitu ya Bu ya? Betul. Nah, tapi ustadz-ustadz mereka, terutama ya Abdul Somad ini adalah ustadz sejuta umat ya, mengimani bahwa poligami boleh tadi bahkan tanpa izin kalau hukum fikih ya Bu ya, artinya hukum Islam. Betul. Nah, betul. Tapi kalau hukum Indonesia ya memang harus minta izin. Artinya memang boleh kan begitu. Tuan dulu. Ya, gini ya. Jadi harus kayak memang kita harus sering-sering Bu mengingatkan bahwa yang di kepala mereka bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu semua harus sama-sama diikuti. Itu harus kita dengungkan terus Bu, karena apa? Mereka akan terus terframing dengan itu, gitu loh. Kayak ini tadi kan, saya pikir tadi dia mengutarakan dalil dalam Alkitab atau apa. Ternyata cuman artikel, cuman novel, cuman hasil pemikiran manusia, cuman semacam asumsi-asumsi saja. Kemudian ada juga yang dia tadi paparkan mungkin ya hasil pemikiran semua, pemikiran manusia, bukan dari firman Tuhan. Saya berharap tadi dia bukakan firman Tuhan gitu loh, maksudnya bukakan ayat-ayat di Alkitab gitu loh. Ternyata kan enggak. Jadi suami istri itu tidak lagi menjadi 2, tetapi menjadi 1, dan tidak boleh saling mengkhianati. Bahkan 10 hukum Taurat jelas tidak boleh mengingini istri orang lain. Iya kan? Iya. Tidak boleh mengingini yang bukan haknya. Betul. Tadi dia juga bilang kan Bu ya? Iya. Si orang yang tadi kan juga bilang bahwa itu kan nanti pasti menyakiti, gak ada orang yang bisa adil, seperti itu kan. Nah, artinya kalau orang sudah mengambil keputusan untuk menduakan istri, itu sudah melanggar hukum kasih, dan dia sudah menyakiti dan membuat kesedihan istrinya.
istri yang benar gitu loh. Terus di 10 hukum Taurat juga kan dibilang apa namanya, tidak boleh mengingini hak yang bukan hakmu. Lah sekarang gini, kamu sudah punya istri, kamu sudah punya suami misalnya, kamu sudah tidak boleh lagi mengingini yang bukan hakmu. Hakmu siapa? Ya istri atau suamimu. Yang di luar itu sudah bukan menjadi hakmu. Gitu loh. Ya bagi mereka orang lain yang belum mempunyai suami itu masih belum janur kuning melengkung, katanya itu masih hak mereka, Bu. Lah itu kan lain cerita, Bu. Kita kan berbicara tentang yang sudah memiliki pasangan secara sah yang diberkati Tuhan gitu loh. Nah, kalau cuman dia modal artikel kemudian novel dan tidak ada riwayat di dalamnya itu dalil-dalil atau firman Tuhan, ya artinya itu memang tidak diajarkan di dalam iman kita. Ya. Kalau di dalam kekristenan, Bu, ya, menurut Ibu ada nggak orang Kristen yang mereka istrinya lebih daripada satu? Ada nggak? Kita jujur aja. Ada, Bu. Ada ya? Ada. Ada. Tetapi ingat. Tetapi ingat. Ada, tetapi itu dia menyalahi firman Tuhan. Ya, artinya bukan perintah ya. Tidak. Nah, maka kalau tidak salah di ini Amsal ya Ibu ambil ya. Enggak, ini saya mau baca Kolose tentang bagaimana di dalam kekristenan. Betul. Ya, sebagai istri. Ada juga tidak boleh saling mengkhianati. Ada juga Bu. Saya lupa itu di Maliaki ya. Nah, ya. Di Maliaki. Jadi gini teman-teman, kalau kalian bertanya apakah orang Kristen tidak ada istrinya lebih satu? Ada. Dia merasa dia punya duit, dia pengen senang-senang, ya. Tapi itu jelas tidak ada yang namanya perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menduakan istri kita, ya. Itu tidak ada. Tetapi ada orang Kristen yang selingkuh, ada yang memiliki istri lebih dari satu juga ada. Dan ini ada yang menarik lagi pertanyaannya. Berdosakah Ustadz jika seorang istri menolak syariat poligami dan memilih cerai? Iya. Menolak syariat poligami haram. Dan wanita yang minta cerai karena suaminya poligami saja, maka dia berdosa dalam kondisi seperti itu karena bukan alasan yang syar'i. Nah, sekarang coba kita mau mengkanter apa yang dia bilang di An-Nisa ayat 3 kan. Ya, saya bacakan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, Bu, ya. Nah, ya. Ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap dalam kurung hak-hak perempuan yang yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Nanti saya jelaskan, Bu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Oke, Bu, balik ke ayat yang tadi. Di situ disebutkan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, anak-anak yatim, fankihu, ya, kalau kamu tidak sanggup menafkahi secara batin, maksudnya anak yatim tersebut, maka nikahilah ma tabalakum minan nisa, perempuan-perempuan yang kamu senangi. Ini jamak ya, Bu, ya, perempuan-perempuan ya. Iya. Coba Ibu ke bawah, scroll ke bawah, Bu. Ke bawah. Kita lihat terjemahannya. Coba, ya, ya. Perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Bawah. Yang kamu senangi. Coba kita baca ini, Bu. Oke. Sekarang gini, saya mau jelaskan sedikit ya, membuka akal pikirannya semua orang ya. Artinya, kalau kita membaca ini yang kamu senangi, tidak pernah ada dalil manapun yang mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa
kamu boleh berpoligami asal wanita yang kamu mau poligami itu adalah janda tua. Nggak ada dalilnya. Ini jelas yang kamu senangi. Sekarang tak tanya, laki-laki kalau ditanya, perempuan mana yang kamu senangi? Pasti muda, kinclong, nek iso gadis, kan nggak mungkin nenek kan, nggak mungkin ya. Nah itu dia, makanya kalau kita lihat ustadz sekarang apa, kalaupun janda kinyis-kinyis sing jek nom ya toh, sesuai Al-Quran berarti kan, nah, yang iya, kamu senangi kan. Senangi. Nah sama satu lagi kata fangkihu bu, nakah yang kihu itu jorok bu. Fangkihu itu jorok ya? Jorok. Ini fangkihu. Saya sedikit ada cerita. Oh jorok ini artinya. Natazawwaj itu baru mengawini, menikahkan. Nah, apa ya bilangnya ya? Aduh, soalnya saya punya teman bu, tak cerita nih ya. Dia tamatan pesantren. Dia punya pacarnya orang Arab Saudi, orang Arab lah gitu, Timur Tengah. Kemudian sudah setahun dia pacaran, jarak jauh kan, LDR. Kemudian satu malam, satu ketika si cowoknya telepon, padahal ini perempuan pinter bahasa Arab, pinter bahasa Arab. Kemudian si laki-laki ini ngomong, uridu ankihuk, dia bilang gitu, aku mau menikah dengan, wah si cewek seneng dong, seneng. Wah, oke, kalau begitu kamu harus datang ke Indonesia. Dia bilang tidak perlu saya ke Indonesia, malam ini saya mau menikahimu, katanya gitu. Terus si laki-laki, oh enggak bisa, kamu harus datang. Enggak, kamu ini cukup kamu buka baju, aku buka baju, kita kan video call. Loh, nah seketika kaget, enggak gitu caranya, enggak. Nah ini jadi perkara bahasa. Ya, perkara bahasa. Benar kata si Christian Prince, arti nikah itu artinya tuh bersetubuh bu. Kalau bahasanya tuh making love. Kalau di Indonesia kebalik ya bu ya, kalau kawin itu justru malah. Setelah itu bu, dia kaget kan, langsung dimatikan teleponnya. Tengah malam jam rolas bengi lah, telepon aku konco kuki, telepon saya. Dia kan manggil aku kan Mbak Yu, aku nyuwun tulung. Apa? Dia cerita, saya juga pernah dikenalkan sama yang iki. Gini. Aku lah yang goyu toh. Saya ketawa bu. Loh kok kamu ketawa? Ya jelas. Kamu tahu ndak? Dia itu minta making love lewat video call. Ya jelas lah dia suruh kamu buka baju. Saya bilang, hah? Masa toh? Lah kok ndak percaya? Engkehek. Kalau bahasa ini bahasa ayimnya bu. Bahasa apa ya? Bahasa gaul atau mungkin bahasa sehari-hari mereka. Ingkehek, aku mau menidurimu. Apalah bahasanya tuh making love kowe ngono kuwi. Artinya, aku mau mencumbuimu. Ingkehek, uridu an ingkehek. Nah, saya kaget. Dia kaget. Mosok toh? Kok nggak percaya? Kamu buka Google. Ya, saya bilang Google Translate. Saya bilang. Artinya apa? Tapi jangan translate yang Google kosong kayak nama. Repot. Itu benar-benar bu. Begitu dia lihat buka, kaget dia. Waduh, kok ngene? Ya iya, ini memang tidak ada di pelajaranmu. Saya bilang gitu. Ini bahasa sehari-hari mereka. Mesir juga pakai kata ini bu. Maroko di mana-mana di daerah-daerah Timur Tengah. Jadi pakai kata ini. Kata yang halus sebenarnya yang bagus tuh adalah natazawwaj, menikah. Nah, kawin, natazawwaj, ya itu bagus. Itu artinya menikah. Baru yang oke katanya. Nah, sekarang begini. Saya mau ngomong. Oke. Poligami itu tidak wajib tapi diperbolehkan. Benar bu ya? Tidak wajib tapi diperbolehkan, ya. Tetapi ingat, Rasulullah, baginda, kita sebut baginda, itu melakukan. Nah, benar. Lagi pula nih bu ya, katanya poligami ini, kenapa Muslim ini alasan poligami itu katanya wanita itu lebih banyak dan laki-laki itu lebih sedikit katanya begitu. Nah itu dia bu, yang jadi masalah tuh gini.
anakku dari TK, dari anakku yang pertama umur 20 sampai anakku yang ketiga ini sekarang umur 9 tahun. Dari dulu, dari dia TK, playgroup bahkan paling banyak tuh anak laki-laki di kelasnya sampai dia sekarang nih. Nah, coba. Makanya. Itu survei dari mana saya juga bingung. Satu itu, Bu. Kedua ini alasannya kan nabinya sudah bilang begini, Bu. Makanya mereka kemudian sudah membuat fatwa-fatwa sendiri gitu ya. Data statistiknya seperti itu katanya begitu, padahal tidak seperti itu ya. Nah, ini katanya begini, Bu, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikit laki-laki, sampai-sampai perbandingannya 50 perempuan sama dengan hanya 1 orang laki-laki. Ini gara-gara ini, Bu. Doktrin ini nih, Bu. Iya, itu dia surveinya, mbok survei saka ngendi? Aku ya bingung. Nah, terus kemudian secara valid lagi kita lihat dari tanda-tanda kiamat itu katanya begini. Laki-laki itu memiliki tanggung jawab kepada perempuan itu perbandingannya 1/50, Bu. Itu katanya. Terus poligami yang mereka lakukan apa dong kalau begitu? Terus piye? Terus piye? Dari zamannya Rasul, udah tanda kiamat begitu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Telah menceritakan cerita bla 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 bla. Ketahuilah saya akan memberitahukan kepada kalian suatu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW, yang tidak akan ada seorang pun yang menceritakan kembali kepada kalian sepeninggal saya kelak. Beliau telah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu keislaman, maraknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, banyaknya orang yang meminum minuman keras, berkurangnya populasi kaum pria, dan bertambahnya kaum wanita, hingga akhirnya seorang pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Nih, Bu. Nih. Tuh di sini. Wah, kemen. Lah ini makanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kebodohan, nah itu bukannya zaman jahiliyah itu sudah ada kebodohan, Bu? Namanya jahiliyah itu kan kebodohan kan? Ya, zaman kebodohan. Nah, zamannya Nabi kan? Nah, itu kan sudah ada zaman kebodohan, ya kan? Nah, ini kenapa dia mesti harus bernubuat seperti ini? Bernubuat di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu keislaman, ya kan? Terus maraknya kebodohan. Terus merajalelanya perzinahan. Dari dulu perzinahan juga banyak. Sudah ada, enggak sekarang aja. Dari zamannya Nuh aja udah banyak perzinahan, makanya Tuhan binasakan, ya kan? Belum lagi kisah Sodom dan Gomora, ya kan? Kenapa harus tentang perzinahan harus itu dinubuatkan sebagai tanda kiamat gitu loh. Kemudian banyak orang yang meminum minuman keras. Dari dulu belum Yesus datang ke dunia pun sudah ada orang yang suka minum minuman keras. Jadi nggak bisa itu dijadikan tanda kiamat. Nah, kemudian mengatakan berkurangnya populasi kaum pria dan bertambahnya kaum wanita, hingga akhirnya seorang pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Nah, ini yang mereka selalu membuat berita-berita hoax yang selalu mengutarakan bahwa jumlah laki-laki ini semakin banyak, perempuan laki-laki makin sedikit, perempuan semakin banyak, makanya poligami. Dia pakai survei apa aku ya orang ngerti. Nggak tahu mereka dipakai survei dari mana. Kayaknya lihat hadis ini, Bu. Banyak banget hadisnya, Bu. Oh iya, dari dulu kan dari dulu kan kita taunya begitu, Bu, alasannya. Alasan itu sahih ya. Sahih lo ya. Iya kan, dari dulu kita juga tahu alasan utamanya kan itu. Nah itu dia, makanya teman-teman, jadi jangan selalu mengelak kalian tuh yang sebagai umat muslim itu ya, jangan kita balik lagi, Bu, yang tadi, Bu, ya masalah ini tadi karena dia pakai ayat ini toh. Nah kita balik ya. Kita lanjut boleh, Bu, ya? Boleh, silakan. Oke. Nah pada dasarnya dia kira ngerti si Rabanian ini tadi, dia nggak ngerti opo kurang moco apa piye gitu ya. Jadi jelas kan kita lihat zaman sekarang
lihat ustadz-ustadz, dia poligami pasti yang kinyis-kinyis, ya kan? Ya karena itu tadi, ya jelas tak hadisnya, ayat firman Tuhannya. Nah, sekarang kita balik tadi yang Ustadz Basalama tadi, siapa tadi? Bagaimanakah? Bukan, Ustadz Abdul Somad. Jika ini Abdul Somad. Ya, dulu. Tadi kan, oke, Bu. Nah, ini poligami dulu nih, Bu. Data-datanya nih. Kalau mereka menolak Al-Qur'an, kemudian menolak para pelaku-pelaku poligami, kita lihat hadis sahihnya lagi ya. Kita bukan merekayasa dan kita nggak bisa bikin kitab mereka loh ya. Tapi ini referensinya dari mereka sendiri. Ini dari hadis sahih Bukhari nomor 4681. Ya, ini dalam kitab nikah, babnya banyak istri. Nah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hakam Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Raqabah, dari Talhah Al-Yami, dari Sa'di bin Jubair. Ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, apakah kamu sudah menikah? Aku menjawab, tidak. Ia kemudian berkata, menikahlah karena orang yang terbaik dari umat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya. Gitu loh. Jadi umat yang terbaik itu adalah banyak banyak wanitanya. Nah, kemudian ada ininya nih, agak hadis terkaitnya. Tuh, ini juga ya kan? Sama. Menikahlah, sesungguhnya sebaik-baik umatnya adalah yang paling banyak istrinya. Nah, gitu iya, hadis-hadis ini yang oke. Balik lagi, Bu. Hadis-hadis ini yang menjadi patokan sekarang kan banyak tuh, Bu. Balik lagi. Tadi kan saya katakan memang yang namanya poligami di dalam Islam itu diperbolehkan, tidak wajib. Nah, balik lagi. Tetapi ingat, Baginda itu melakukan. Ingat, apa yang dilakukan Baginda itu menjadi teladan karena dia itu the way of life, satu-satunya salah satu dari the way of life-nya kalian, kan begitu. Jadi kalau apa yang dia lakukan itu menjadi sunnah bagimu. Artinya kalau dilakukan dilakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Sekarang tak tanya, kamu ngambil tidak apa-apanya atau ngambil pahalanya? Justru kamu ngambil pahalanya. Artinya lakukan sesuai hadis-hadis ini, bahwa umat yang terbaik adalah umat yang paling banyak istrinya. Itu dia menjadi sunnah. Makanya sekarang itu banyak, Bu, seminar poligami. Dan harganya wah, mahal-mahal, Bu. Tuh, Rasulullah bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah. Sungguh dengan jumlah kalian aku akan berperbanyak-banyakkan umat. Siapa yang memiliki kemampuan harta hendaklah menikah. Tuh. Jadi kalau kalian punya harta itu ya menikahnya lebih banyak. Dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa karena puasa itu merupakan tameng katanya, ya. Jadi ini sabda Rasul. Jadi kalau kalian tuh gak mengikuti sabda Rasul ya berarti bukan golongannya. Rasul kalian tuh kan memberikan teladan poligami. Cuman bedanya poligaminya tuh jumlahnya yang beda. Kan gitu. Rasul bebas, nggak terbatasi. Tapi kalau kalian dibatasi sampai 4, itu nggak bisa dipungkiri. 4 unlimited, Bu, tapi 4 unlimited. Misal bosan sama yang satu, bosan sama yang satu ceraikan, cari golek meneh. Yang penting kan tetap 4. Bosan sama yang satunya ceraikan, golek meneh. Yang penting tetap 4. Nah, tadi ada muslimah yang mau masuk, kenapa sih nggak jadi? Ya sembuh. Ya udah langsung kasih link loh tadi loh. Ya, ini kita juga lihat data-datanya. Bagaimana kalian tuh harus sebagai umat Islam tuh seperti apa? Bilang seperti apapun kalau nggak ada datanya ya percuma mau nyerang kita, ya kan? Tapi kan ini dari kitab kalian sendiri. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu ketetapan. Nih, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan itu gak bisa akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Tuh, ya sudah ditetapkan. Ini perihal sebenarnya mengenai orang yang menolak poligami. Menolak poligami berarti dia menolak
syariat Islam, karena dia termasuk poligami, termasuk syariat Islam. Karena kalau apa? bahasa Arabnya kali ya Bu ya, bahasa Arabnya kali ya syariat ya. Ya. Wa makan Limu'minin iza qadallahu wa rasuluhu ya amran ayakuna lahumul khaira min amrihim wa may yashrillahi wa rasuluhu dhalla mubina. Di sini gak ada syariat ya. Ketetapan dengan syariat beda ya Bu ya? Ketetapan sama aja Bu sebenarnya. Nah, di sini bahasa Arabnya apa ya Bu ketetapan? Di sini nggak tersebut syariat, soalnya nggak ada menyebutkan syariat. Nggak ada ketetapan Bu. Ibu scroll ke bawah yang jangan sampai ke, bukan terjemahan. Oh, yang ininya ya. Nah, ada adanya tuh perkara dari pilihan. Adanya tuh di sini nggak ada ketetapan. Oh ini nih Bu. Ada. Oh qadha. Ya ketetapan koda dan koda. Ya kodok. Ini. Betul. Jadi kodok nih ya, ketetapan ya. Telah menetapkan. Nah, jadi kalau kalian misalnya menolak, ya ini sudah ketetapan. Misalnya gini, pertanyaan buat kalian semuanya. Contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, apakah itu bukan perintah? Kenapa Tuhan itu kok harusnya kalau memang tegas harusnya begini? Janganlah kalian menduakan atau menyakiti istri dengan menikah lagi, kan selesai, ya kan? Harusnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau bilang katanya nggak suka, ada banyak wanita yang menentang, tetapi ada solusi untuk tetap poligami, itu namanya juga sama aja kan? Meloskan kan gitu kan? Los kan? Apalagi si suami pengusaha, suami banyak duit, ya kan? Nah tadi kan juga sudah bilang, apa hukumnya seorang istri yang menolak poligami? Tadi kata Ustadz tadi bilang katanya hukumnya haram. Haram kan tadi yang pertama video dibuka Ustadz Basalamah tadi? Haram. Iya betul, haram memang Bu. Dibilang haram gitu loh. Jadi kalau kalian yang bukan haram? Ustadz kalian bilang nggak mau, berarti semua jumhur ulama mengatakan haram. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, dia menjadi ketetapan, menjadi syariat. Kenapa menjadi syariat? Karena dia diperbolehkan di dalam Al-Quran. Allah langsung memperbolehkan. Artinya itu diperbolehkan, artinya itu menjadi ketetapan atau menjadi syariat. Barang siapa, kata Allah di dalam surat saya lupa, yang menyangkal syariatku, melarang syariatku, maka dia akan mendapatkan azab. Nah, tadi kan sama aja kan ini kan? Betul, sama. Dia dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Begitu katanya. Iya kan? Memang begitu. Nah, terus kalau orang Kristen bagaimana Bu katanya kalau ada orang ini? Solusinya seperti apa Bu? Solusi apa Bu? Poligami. Solusi kalau orang Kristen kalau sudah terlanjur, kan ada tuh orang Kristen yang kembali ke istri masa mudamu, kan ada firman Tuhannya. Nah, jadi gini Bu, kemarin itu kan ada yang komen, sempat saya belum tepat ya untuk ngebahas ini. Ada yang bertanya gini, Bu Fatimah, tolong jawabnya ininya bagaimana? Saya seorang yang pernah mualaf gitu kata dia, tapi saya kembali kepada Kristus gitu kan. Nah, terus solusinya bagaimana Bu Fatimah katanya gitu. Sedangkan saya ingin kembali kepada Yesus begitu. Yang ada udah punya istri gitu loh, udah punya anak. Bagaimana Bu solusinya? Istrinya berapa? Ya satu dari yang Muslim. Ketika dia mualaf kan dia mualafnya karena istrinya gitu loh. Oh gitu, dia kembali, ingin kembali, sudah kembali pada Kristen, tapi kan istrinya nggak mau. Oh ya, kalau begitu Bu, karena dia laki-laki, jangan diceraikan. Ada kok di firman Tuhan, saya lupa ayatnya. Jangan diceraikan. Oh ya, itu dalam Korintus ya. Ya, kalau saya nggak salah, jangan diceraikan. Akan tetapi ajarilah dia Bu
ajarannya supaya dia bisa menerima Kristus. 1 Korintus 7. Nah, ini memang banyak orang Kristen juga punya problem ya, karena problem kita tuh bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus melihat aspek kehidupan kita ini seperti apa ya, dalam 14. Nah, ini nih, dari 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kecuali 14, kalau dia mau hidup sama perempuan ini kan. Betul. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi dikuduskan oleh satu pasangan yang percaya, Bu. Ya, tapi saya belum ini banget, soalnya masalahnya saya udah pelajari lama ini, karena kan jelas aspek itu kehidupan. Dia saya bilang tidak boleh diceraikan, jangan diceraikan istrinya, yang jelas jangan, gitu. Tidak boleh. Kecuali intinya, kalau dia yang meninggalkanmu, menceraikanmu, nah itu beda cerita. Demi Kristus kan, demi Kristus. Nah, tapi ini gini, kalau mereka masih berat, misalnya namanya juga punya anak ya, misalkan. Ini kan tadi kan juga menyangkut dengan anak kan. Dia sudah terlanjur punya anak, terus sudah gitu sudah menikah kan, dalam dalam agama mereka. Ya kemudian dia ingin balik ke Kristen. Bagaimana solusinya, Bu Fatimah? Waktu itu dia bertanya. Nah, makanya jawabannya di sini, saudaraku, kalau misalnya kehidupan kalian masih bisa diperbaiki, tidak ada problem yang lain atau pihak ketiga dan lain sebagainya, sebaiknya tetap satu rumah, tetapi seorang suami harus memberikan teladan dan juga memimpin dan mengarahkan anak-anak itu pada jalan dan kebenaran. Nah, itu disebut dikuduskan. Ya, dalam coba Bu scroll lagi Bu yang di ayat 15-16. Oke, nah kita ke 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terkait, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya. Ya, jadi kalau tidak satu iman bisa bercerai, Bu. Ya, kalau yang minta cerai yang beda iman itu, Bu. Ya, kita karena nggak boleh, misalnya bukan dipersatukan dengan jadi cara. Jadi gini, misalnya gini. Ini suami istri beda iman. Ya, beda iman. Terus ingat, yang di dalam Kristus misalnya istri atau suami, dia tidak boleh menceraikan dan tidak boleh minta cerai, kecuali pasangan yang beda iman itu yang minta cerai. Oke, silahkan, kan bukan aku yang minta. Nah, maksudnya begitu. Tetapi yang pasangan yang Kristen ini tidak boleh menceraikan dan tidak boleh minta cerai. Betul. Nah, ini kan pas nih yang 15, kita baca sekali lagi. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai. Nah, yang orang tidak beriman ini yang mau bercerai, biarlah ia bercerai. Artinya kita yang di dalam iman Kristus tidak boleh menceraikan dan tidak boleh minta cerai. Ya, kalau yang beda iman itu minta cerai, ya biarkan. Gitu loh. Ya. Kemudian kemudian kan ada ayat juga yang Yesus yang mengatakan gini ya, Bu ya. Barang siapa mengasihi ibunya, anaknya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Artinya gini, seorang laki-laki tadi atau seorang perempuan tadi yang ditinggal oleh pasangannya, ya kan? Karena dia berat oleh keyakinan mengikut Tuhan, ya dia harus lebih berat ikut Tuhan. Seperti itu. Jadi artinya boleh kalau dia mau cerai ya silakan gitu kan. Tetapi untuk pertanggungjawaban, namanya anak itu gak ada ceritanya mantan ya, Bu ya. Betul. Nah, anak itu gak ada ceritanya mantan. Jadi si suami mau ngasih tetap ke anaknya ya itu tidak masalah. Seperti itu. Begitu ya, Bu ya? Betul. Silakan lanjut. Ya.
sebagaimana engkau mengetahui istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini dalam hal iman tadi nih ya. Nah, ini tadi Bu, dalam satu rumah kan harus ada itu upaya sebagai imam seperti kalau nggak ada upaya ya sama juga bohong. Iya betul. Jadi ada orang yang bilang katanya satu orang diselamatkan seisi rumahmu diselamatkan. Kalau nggak ada upaya ya nggak bisa ya nggak Bu? Ya sama Nah seperti itu. Kamu ya bergelimang dosa terus karena kamu nggak mengupayakan untuk itu. Paling tidak kecuali kamu sudah mengupayakannya, tetapi dia masih tegar tengkuk, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, urusanmu selesai. Kamu sudah melakukan apa yang menjadi panggilanmu kepada istri atau suamimu gitu. Tuh, tapi kalau dibilang hubungan itu haram apa halal, itu berzina apa enggak, tadi sudah dibilang enggak, sudah dikuduskan sama si yang Kristen ya Bu ya. Tapi kalau untuk masalah selamat itu ya tunggu dulu, karena di sini harus ada upaya. Sebab sebagaimana engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu, begitu ya. Jadi harus ada upaya. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Seperti itu ya Bu ya. Ini kalau kita sudah ke Kristen sudah jelas ya. Tidak ada ceritanya kalau terpaksa boleh menikah lagi kayak gitu tuh ya, jangan seperti itu ya. Ada. Ya, terus tentang wanita Bu, bagaimana Bu tentang wanita di dalam Islam maupun di dalam Kristen? Apakah orang Kristen tidak ada yang mengalami KDRT Bu? Ada. Kembali lagi, ada segala sesuatu bentuknya kedagingan itu selalu ada. Selama kita hidup di dunia, hal-hal daging itu, maka firman Tuhan bilang kan, daging itu lemah apa sih Bu? Roh itu penurut. Ya, roh itu penurut, daging itu lemah. Tetapi daging lemah. Nah ya, ini, betul. Nah cuman kita selalu ngikutin yang lemah ini tadi. Harusnya yang lemah ini ngikut nurut roh kudus itu tadi. Ya kita ini kebalik. Jadi akhirnya ya kedagingan terus yang ada. Nah, kalau yang ini, nah coba Bu, bagaimana nih? Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Betul. Namanya muhallil Bu. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya. Ini mengenai talak 3. Yang mau mengetahui. Nah, ini tahu nggak? Ibu pernah tahu juga menemui nggak? Kalau saya sih menemui nyata ya. Pernah ada. Jadi ada pasangan muslim suami istri. Nah, kemudian dia bercerai. Tetapi ketika dia ingin kembali lagi ke suaminya, dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ya, nah ini saya jelasin, Bu. Ini namanya muhallil kalau di dalam Islam. Apa itu muhallil? Muhallil itu dia talak 3. Talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk, talak 3 bisa rujuk dengan syarat si perempuan harus menikah lagi dulu dengan laki-laki lain, kemudian bercerai. Begitu sampai masa idahnya, dia boleh kembali lagi ke suami pertamanya. Ya, itu Bu. Ya. Nah, ini bab cerai sebenarnya. Jadi kan aneh ya Bu ya, kalau dipikir-pikir kan aneh gitu ya. Seorang suami istri yang bercerai, ketika dia ingin kembali lagi, mereka ingin rujuk lagi, tapi syaratnya harus si perempuan harus nikah lagi dulu dengan laki-laki lain. Ini kan malah mengerikan ya Bu ya. Padahal si istri sudah setia gitu, ibaratkan dia nggak mau menikah dulu. Terus tiba-tiba ada bagaimana ceritanya, terus akhirnya ingin kembali mereka. Lah kok malah syaratnya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ya, ini itu saya rasa aneh. Talak 3. Kemudian soal talak kita,
Ya, ini perkara talak ini, Bu. Nah, justru ini kenapa kok perkara talak ini kok ini kok mudah sekali gitu loh, Bu? Sebagai laki-laki gitu loh, Bu. Karena mereka menganggap kan apa ya? Perceraian itu adalah ya sesuatu yang dibenci Tuhan tetapi diperbolehkan. Gitu loh. Apa karena ini mungkin ya, ini ada referensi yang mungkin bisa karena untuk supaya apa ya, buat kemaslahatan mungkin bagi umat gitu, supaya tidak ada perzinahan atau bagaimana, supaya kedua-duanya sama-sama tenang, sama-sama senang. Coba tuh. Apa di sini karena mungkin begini, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Itu hadis terkaitnya kok banyak banget ya, Bu, ya, bejibun-jibun semua hadis. Makanya kita sering ada. Kita sering mendengar kan, apa namanya, bahkan Ustadz pun mengatakan demikian, seburuk-buruknya orang Muslim pasti masuk surga dan sebaik-baik orang kafir pasti masuk neraka. Ya mungkin ini salah satunya. Dianggap tidak berzina. Ya, kalau dia masih tetap beriman itu tidak dianggap berzina. Tidak mencuri kalau dia dalam keadaan beriman. Bisa jadi para ulama itu acuannya bisa jadi loh, acuannya ke hadis ini gitu loh. Ini hadis terkaitnya memang banyak. Jadi kalau kayak tadi di dalam Quran tadi bilang katanya kalau laki-laki gampang banget mudah mentalak, ini waduh, berarti status sebagai perempuan sebagai istrinya ini lemah banget ya, Bu ya? Istri misalnya punya kesalahan satu, udah saking keselnya deh karena terbawa emosi atau mungkin karena situasi dia nggak menentu maka dia langsung talak. Coba Ibu buka Al-Maidah ayat 35 kalau saya nggak salah. Oh, yang pukul istri tadi ke 34, Bu, nomor 34, Anissa 34. Nah, 34 Al-Maidah, Anissa. Oh iya, nah saya lupa antara 35 34 saya lupa. Coba. Iya. Oke. Coba. Ya, ini. Nah, ini nih kayaknya. Dan pukullah mereka, ya. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Semoga Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kasihan ya, ini perempuan. Ya, katanya ada syaratnya jangan sampai memar. Nah, masalahnya memar di dalam itu lebih parah, Bu. Kan nggak kelihatan. Itu memar yang tidak kelihatan tuh lebih parah daripada memar yang kelihatan di permukaan kulit. Iya, masalahnya kronologisnya apa dulu kan gitu ya. Jangankan dipukul. Ya, itu namanya kekerasan itu secara psikologis ya, terus ditambah lagi dengan fisik. Nah itu kan lebih menyakitkan kan gitu. Jangan cuman hanya sekedar menampar pipi, mana nggak kelihatan ini, nggak bekas ini ya kan. Masalahnya kesalahan, kalau seandainya gini, istri yang nggak punya salah, dia nggak punya hak untuk memberikan pembelaan diri atau apa, kemudian main pukul aja, itu kan udah termasuk ke psikis maupun ke fisik loh, Bu. Iya kan? Nah ya makanya yang parah tuh psikologisnya, dia jadi orang yang trauma loh. Ya seperti itu. Iya kan? Nggak usah sampai dipukul, Bu. Kita mendapatkan ancaman itu bisa trauma psikis yang luar biasa. Ada namanya mentalnya sakit kan. Nah ya jadi masalah gini, Bu. Kalau kita di negara kita ada negara hukum yang memberikan perlindungan kepada wanita ya. Jadi masalah kalau seandainya di Indonesia ini masih memakai syariat Islam, jadi laki-laki membuat kesalahan pun nggak akan dituntut ya.
Ya, iya, maka kita sering lihat kan di YouTube juga bagaimana pria-pria memukuli istri-istrinya, gitu-gitu kan banyak Ya kita kalau lihat. di Indonesia pasti akan dipenjara kan, yang suaminya Iya, kan. karena kan? kita memakai hukum bukan hukum syariat Islam, Bu. Nah, makanya maksudnya gini loh. Ini kan seandainya Indonesia ini masih juga menggunakan ajaran Islam, otomatis kan si laki-lakinya bebas dong, ya kan? Oh iya, kita lihat aja di Afghanistan. Di Afghanistan, Pakistan itu Ya. kan mengerikan ya. Iya, begitu model-modelnya. Nah, sekarang Arab juga kalau nggak kerjasama dengan Yahudi, mereka nggak menjalin hubungan diplomat dengan Yahudi, pasti ya masih seperti itu. Kemarin kan cewek aja nyoper juga nggak boleh, keluar aja nggak bisa sendiri, ya kan? Karena bahaya kalau perempuan keluar sendiri, kan milik siapapun kan gitu kan? Iya. Ada kasus cewek diperkosa, diangkut sampai mati kan? Betul, banyak kejadian-kejadian di sana itu. Karena mungkin orang sana juga beringas-beringas, mungkin nggak tahu. Makanya diperbolehkan punya istri banyak, bisa jadi kan tidak bisa satu kan alasan orang boleh berpoligami, satu menghindari perzinahan, kedua menghindari supaya banyak keturunan kan. Nah, yang jadi masalah adalah korban poligami itu nggak cuma istri tua, tetapi anak-anak. Ya? Oh iya. Mungkin begini kali Bu ya, dalam doktrin kenapa kok dalam Islam itu kayaknya terkesan perempuan itu sangat dianggapnya ya, mereka kenapa kok selalu korbannya perempuan? Udah di dunia dia harus siap di poligami, nah kemudian mayoritas neraka. Nah ini dalam hadisnya bilang begini Bu, nih lihat. Aku mendengar Nabi bersabda, sungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Kok wanita disetarakan dengan kuda? Kayak dengan gitu rumah. Gimana sih, Bu? Kenapa kok mengatakan sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, pada wanita, dan tempat tinggal? Kenapa harus wanita lagi? Ya. Mungkin begini Bu, kalau saya lihat banyak banget itu Bu, ini sahih. Banyak. Karena memang ya kita tidak memungkiri ya, lah Pak alfaznya keluar. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kadang-kadang banyak perempuan-perempuan ini banyak menuntut, perempuan-perempuan yang tidak bersyukur itu ada banyak. Nah, inilah mungkin disebut sebagai wanita-wanita yang membawa sial, mungkin seperti itu. Kemudian, dan ingat, kebanyakan poligami itu yang kita lihat ya, perempuan-perempuan yang menjadi madu, bukan istri pertama. Itu yang menjadi madu, itu sebenarnya perempuan yang suka banget banyak nuntut. Kudu ngene, kudu ngono, kudu ngene gitu loh. Nah, bisa jadi ini juga yang dianggap membawa sial. Tapi kalau melihat hal seperti itu tidak bisa, sebenarnya yang namanya perselingkuhan atau hal poligami itu tidak bisa menyalahkan pihak wanita saja. Iya, masalahnya gini loh Bu, selalu ya kayak contoh ya, selalu ada pelakor dan lain sebagainya. Iya. Kok selalu mereka tetap juga sama-sama perempuan aja bisa nyalain perempuan loh Bu. Saya juga bingung. Nah, iya makanya karena contoh ini juga disebut wanita. Artinya kalian kalau bicara wanita itu juga bicara ibumu gitu loh. Ya, iya kan? Betul. Itu loh maksudnya. Ada orang begini katanya. Tuh, syukurin kan lakinya ini selingkuh lagi. Pasti itu karena istrinya, kan gitu kan? Terus tuh kan suaminya nikah lagi, pasti istrinya loh. Kalau dia belum bisa menjadikan istrinya bagus, ngapain juga harus nambahin beban tambah istri lagi? Maksudnya apa kan gitu kan jadinya harusnya, iya kan? Betul tentang wanita lagi ya. Jadi jelas ya. Coba Bu, kita masih bab poligami. Ini supaya lucu-lucuan Bu. Ya. Daripada suami ibu-ibu berbuat maksiat, lebih baik izinkan mereka untuk menikah lagi. Berat memang Bu, tapi
pahalanya sangat besar. Insya Allah, surgalah balasannya, Bu. Hari ini hati saya sangat senang sekali dan lebih tenang. Apa yang barusan Ustazah sampaikan? Memangnya ada apa, Ibu? Baiklah Bu Ustazah, bahwa selama 2 tahun ini saya sudah menjadi istri kedua buat suami Ustazah. Pingsan. ini sebenarnya sinetron teman-teman, tapi iya, tapi ini maknanya bagus, Bu. Maknanya bagus karena memang pada kenyataannya ini buat menyentil ya, buat menyentil orang-orang yang terutama perempuan yang selalu bicara poligami itu boleh begini bla bla segala macam. Nah, ini contoh juga ada kemarin Ustadz nih, ya Ustazah ya. Sebentar, saya akan share lagi videonya. Ya, Bu, coba, Bu. Seandainya suami itu menikah alasan apapun dia menikah lagi, istri itu asli nurut hukum Islam pernikahan itu sah bila satu sudah ada akad nikahnya disaksikan 2 wali, sah. Ya, itu ada hadisnya kan, Bu. Istri yang minta cerai hanya karena alasan suaminya poligami itu haram hukumnya. Isbat nikah. Isbat nikah itu pengesahan pernikahan. Ya, pengesahan pernikahan nanti dia dapat surat nikah. Nah, sebenarnya ya kita lihat fenomena yang ada sekarang itu ya. Fenomena yang ada. Awal dari sebuah poligami pasti ada perselingkuhan dulu. Kebanyakan loh. Benar nggak? Karena apa? Otomatis dia tidak minta izin istri, benar nggak, Bu? Ya kayak kemarin video viral itu kan? Lah banyak, Bu, nggak cuman itu, artis-artis pembesar di negeri kita ini, negeri Konoha ini, ya banyak, Bu. Jadi buat pembenaran nanti pasti dia berselingkuh dulu. Artinya berselingkuh itu apa? Dia mengenal pasangan yang lain tanpa ketahuan si pasangannya. Maka dikatakan bahasa gaul anak sekarang selingkuh itu selingan indah keluarga utuh katanya. Nah, pasti selingkuh karena apa? Itu sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap istri dan anak-anak tentunya. Ya, pengkhianatan. Kalau sudah selingkuh, ndak mungkin ndak wi-wi, Bu. Iyalah. Nah, udah gitu nanti dengan alasan kami sudah nikah siri. Nah, ini yang masalah. Karena sudah gitu sih nggak ada suratnya. Si istri labrak gini, dasar pelakor lu. Gimana? Iya. Nanti dia bilang, oh kami kan sudah menikah secara siri. Terus iya. Lagi-lagi pertentangan lagi dengan nurani wanita muslimah sendiri. Itu banyak gitu. Bu, dan saya itu pengalaman kayak gitu tuh ada berapa orang teman saya kayak begitu, Bu. Yang satu kan dia di poligami, maksudnya suaminya menikah tanpa izin dia. Yang satu malah sing koncoku enek meneh sing dadi pelakor. Ya sering konseling kayak begini. Ya makanya kenapa kok malah orang-orang dulu tuh kayaknya lebih, saya melihat wanita-wanita dulu tuh Kartini banget gitu loh. Wanita-wanita dulu yang cuman hanya pakai jari sama kemben itu kayaknya kok malah lebih apa ya, lebih wibawa ya mereka ya. Kenapa ya? Pandangan saya kok malah berbeda dengan sekarang. Nah, itu dia, Bu, susahnya itu dulu nggak ada doktrin kayak gini loh, Bu. Nggak ada doktrin poligami, nggak ada doktrin penggencaran tentang apa namanya nikah siri, tentang mut'ah dan lain sebagainya. Orang-orang dulu masih pada pakai kemben ya, tapi mereka satu pasang ya. Jadi walaupun anak-anak itu banyak, seorang tua juga ada pertengkaran, tetapi nggak membuat anak-anak dulu tuh beda ya kita ya, generasi. Ya, karena gini, Bu, zaman semakin maju, kemudian kadang-kadang orang memahami sebuah iman, sebuah ajaran itu nelan mentah-mentah. Itu yang jadi masalah. Kalau karena gini kan, kali mungkin, Bu, dulu mungkin belum terlalu terbuka itu. Bisa jadi, bisa, tapi orang dulu ya jarang sih saya dengar kayak begitu. Nah iya makanya, karena zaman dulu tuh belum terbuka,
Jadi cuma hanya sekedar ngaji, ya kan, sholat, terawih, ya gitu kan, hal-hal kebiasaan seperti itu kan. Jadi nggak ada namanya ada ceramah-ceramah yang mengatakan poligami ini ya, kayak tadi ada kuliah gratis ya kan tentang poligami, mana ininya mahal banget lagi itu kan. Nah terus apa tentang mut'ah, tentang nikah siri ada. Sekarang ini lebih parah lagi, ustadz sekarang tuh malah bikin ceramah-ceramah yang kalau mau poligami nggak perlu izin istri sah. Nah, itu yang repot. Mungkin si ustadznya udah terlebih dahulu seperti itu, makanya dia mau nggak mau ya harus karena bukan masalah ustadznya sudah melakukan, karena memang ajarannya membolehkan gitu loh. Jadi masalah tuh bukan oknumnya sekarang ini, ajarannya. Masalahnya dia di situ. Ya. Tapi nikah lagi tanpa izin istri ada ya Bu ya? Dalam hadis. Banyak Bu, banyak. Waduh, sayang sekali nih, saya belum dapat ini hadis. Saya dibilangin Bu, saya punya teman yang satu dia korban poligami. Nah, teman saya yang satu lagi, ini dia yang jadi madunya. Jadi ini ceritanya unik sekali. Jadi dia digerebek waktu itu sama suami orang kan di tempat kontrakannya dia. Alasan mereka apa? Oh, kami sudah menikah secara siri. Kalau siri kan nggak ada surat-surat, itu yang jadi masalah. Iya. Nah, mungkin maraknya orang sekarang gini. Semakin ada juga yang semakin gencarnya para ustadz itu berceramah tentang poligami, sebagian mereka mundur ngambil keputusan no, ini bertentangan dengan nurani saya. Tapi ada orang yang justru mereka semakin yakin inilah Islam, mengatur segala sesuatu secara terperinci. Itu Bu. Sebenarnya kalau masalah pernikahan ini ya, misal poligami gitu ya, nikah siri itu ya, yang jadi sengsara itu istri dan anak-anak. Karena apa? Ketika si suaminya ini, saya tuh banyak di sekeliling saya itu ya, orang-orang tuh ya, kadang-kadang mereka tuh curhat sama saya, mesake lah. Mereka ketika suaminya meninggal, dia tidak bisa menuntut apapun. Yang dapat hak waris ya tetap keluarga dari istri pertama. Walaupun anaknya itu laki-laki yang istri siri ini, ya dia tidak dapat apa-apa karena secara legalitas dia nggak punya legalitas apapun. Dia akan mengajukan akte kelahiran, nggak bisa. Akte kelahirannya dia itu cuma anak seorang ibu, tidak tercantum nama suaminya. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya. Makanya ada isbat nikah dan segala macam. Nah, bagaimanakah dengan mut'ah? Memang mut'ah itu sudah diharamkan memang, tetapi tetapi prakteknya masih ada sampai saat ini. Itu yang jadi masalah. Nah, apakah beda mut'ah syiri dan nikah secara pemerintahan atau KUA? Syiri dan KUA itu sama sebenarnya. Bu Fadila ada yang nanya nih. Ya. Bu Fadila pernah jadi korban poligami nggak? Pertanyaan mereka ini ada-ada aja ya. Mau dijawab nggak tuh Bu? Nggak perlulah jawab, temanku banyak kok. Iya. Banyak yang konseling aneh-aneh. Kalau mau lihat masa lalu itu mah, kita kalau zaman dulu kita anggap biasa-biasa ya Bu ya. Nah, iya. Kalau dalam pandangan sekarang kita ya yes. Ya, saya lanjut ya. Itulah ya. Nggak kena. Ya. Siapa namanya, kalau nikah mut'ah memang sudah diharamkan, tapi prakteknya masih ada. Nah, nikah mut'ah ini gimana? Nikah mut'ah ini nikah dengan perjanjian, Bu. Misalnya perjanjiannya itu cuma 3 jam atau 3 hari. Kemudian ada lagi mungkin perjanjiannya tidak boleh memiliki anak sampai hamil. Kalau sampai hamil yo kowe nafkahi dhewe, tidak dapat hak waris atas laki-laki. Nah, jadi biasanya nikah mut'ah ini biasanya itu dengan kontrak kan. Biasanya itu tidak melengkapi syarat dan rukun nikah itu tadi, Bu. Jadi tidak melengkapi itu. Misalnya ya cuman ada penghuluan,
saksi kadang dibayar, kadang juga nggak pakai saksi, sah-sah gitu, kayak jual beli biasa. Nah, ya, kalau menurut Ibu gimana? Kehidupan orang poligami bisa satu rumah, istrinya 4 sampai beranak pinang, bapaknya cuma 1. Itu kehidupan kayak gitu apakah tidak membuat si anak-anak itu, mereka itu bagaimana ya, psikologis mereka tuh bagaimana, Bu? Terganggu nggak ya seperti itu? Apa mereka menikmati ya inilah agama kita kayak gitu-gitu nggak? Kalau saya lihat, kita banyak lihat, Bu, bagaimana anak-anak korban poligami ya, itu sangat kasihan. Nggak usah tidak jauh-jauh dipikirkan ya. Dalam Islam apa tidak dipikirkan? Cuma pikirannya cuma nafsunya laki-laki doang apa nggak mikirin anak ya? Ya, coba kita lihat solusi. Waktu itu kan ribut antara kiai terkenal di Indonesia, kan ribut dengan anaknya. Nah, itu bagaimana kayak gitu? Ribut dengan anaknya, heboh sampai di media sosial segala. Nah, itu dia yang jadi masalah, gitu loh. Jadi, kalau saya simpel, sesuatu itu kamu ambil, kalau banyak mudaratnya atau kerugiannya bagimu dan bagi orang lain, tinggalkan. Iya, harusnya ya, orang berpikir waras ya. Harusnya. Apa iya ini perintah Allah kayak begini kan gitu kalau harusnya misalnya ya? Poligami, iya betul. Kalau misalnya alasannya adalah dia mentala istrinya atau dia ingin menikah lagi karena istrinya tidak bisa punya anak, istrinya penyakit lah, kan dari awal kamu harus mengenal istrimu, calon istrimu, bagaimana kondisinya, kan gitu. Nah, kalau di Kristen, apakah terus kamu istrimu penyakitan, terus istrimu tidak memiliki anak, apa kamu harus menceraikannya? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Saya punya banyak teman, Bu, sudah puluhan tahun sampai kakek nenek, itu enggak punya anak. Hidupnya bahagia sekali. Gitu loh. Iya. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.